Boleh nggak kalau 30 menit jam 7 jam negara aja. Tegak. Iya. Sapu jas nanti ikut. Bisa dimulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahil wahidil qahhar. العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memuliakan hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa mengangkat derajatnya hamba-hambanya yang berilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.
Sebagai umat Muhammad Rasulullah, mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah salawat kepada Rasulullah kita semuanya mendapat keberkahan duniawi, lebih-lebih nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wajabat lahu syafaati. Siapa yang senantiasa bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, ia berhak mendapatkan syafaatku, ia berhak mendapatkan bantuan dan pertolonganku nanti di hari kemudian. Alhamdulillah, pengajian kita masih di seputar Babul Ikhlas, bab yang menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan segala amal perbuatan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Wahib bin Abdi Manafin Ibni Zuhrat bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min waj'in ishtadda bi ila akhiril hadis. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, salah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan satu nama di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jawabannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, ia berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min waj'in ishtadda bi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, suatu ketika aku didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni, ia menjengukku. Ama hajjatil wada'i, pada tahun hajjah wada', hajjah perpisahan. Mi waj'in ishtadda bi, Rasulullah menjengukku sewaktu aku sakit keras. Fakultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inni qad balagha bi minal waj'i ma tara, sesungguhnya aku sakit keras. Ma tara, seperti yang engkau lihat. Wa ana zu malin wa la yarithuni illa ibnatul li, dan aku memiliki harta benda. Wala yarithuni illa ibnatul li, dan tidak ada yang bisa mewarisiku kecuali aku memiliki seorang anak perempuan. Afa atasaddaqu bisulusai mali, apakah aku mensedekahkan 2/3 dari hartaku? Qala la, Nabi mengatakan jangan. Qultu, kemudian Abi Waqqas berkata lagi, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau aku sedekahkan 1/2 hartaku? Faqala la, Nabi bersabda jangan. Qultu, kemudian aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menyedekahkan harta bendaku 1/3 dari seluruh harta bendaku? Qala as-sulusu was-sulusu katsirun, 1/3 itu sudah terlalu banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka intazara warasataka aghniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nasa. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meninggalkan warisanmu, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan agniyaah, dalam keadaan berkecukupan. Khairun, itu lebih baik, antazarahum alatan, daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kekurangan. Yatakaffafunan nasa, menjadi beban buat manusia lainnya. Ila akhiril hadis. Dari hadis yang kita baca ini, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyampaikan pada saat ia sakit keras. Pada saat ia sakit keras, ia dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu di antara amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjenguk orang yang sakit. Apa keutamaan bagi orang-orang yang menjenguk bagi orang yang sakit? Dalam hadis lain disebutkan bahwa siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, maka ada malaikat 70.000 malaikat, sab'una alfa malakin, ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang yang menjenguk orang sakit mulai pagi sampai sore.
Kalau ada orang yang menjenguk orang sakit di waktu sore, maka ia didoakan 70.000 malaikat sampai pagi berikutnya. Jadi luar biasa keutamaan mengunjungi orang-orang yang sakit. Ya. Termasuk menjaga adab-adab mengunjungi orang yang sakit. Apa di antara adab-adabnya? Ya, di antara adab-adabnya adalah jangan terlalu lama menjenguk orang yang sakit. Karena boleh jadi mau dia istirahat. Ya. Jangan terlalu lama. Boleh jadi pada saat kita mengunjungi orang yang sakit mau buang air. Sementara pada saat buang air auratnya harus terbuka. Ya, itu sebabnya jangan terlalu lama. Ya, apalagi adab mengunjungi orang yang sakit memberikan rasa optimis. Ya, tabib pengaji ini apa nabilan dokter penyakit tak bilang sakit begini kak nak nabilan dokter. Bilang oh itu penyakit tak pengaji, ada juga tetanggaku dulu cepat sembuh. Alhamdulillah. Ya, sehat ki pengaji. Ya, seperti itu yang memberi rasa optimis ya. Walaupun sudah gawat penyakitnya, ya, tetapi tetap memberikan rasa optimis. Jangan malah sebaliknya memberikan rasa pesimis. Apa penyakit tak pengaji? Begini nabilan dokter. Hati-hati ki pengaji. Penyakit yang begini tidak terlalu lama orang hidup. Ya, ada tetangga saya cuma 2 malam saja di rumah sakit kemari. Ya, pulang dari rumah sakit diantar dengan ambulans. Ya, itu tadi orang yang sakit sebenarnya sudah hampir sembuh. Tapi karena ucapan kalimat kita akhirnya dia drop kembali. Ya, ingat ya, jaga ucapan, jangan sampai gara-gara ucapan kita orang yang sakit malah bertambah penyakitnya. Kemudian yang ketiga, adab-adab menjenguk orang yang sakit, mendoakannya. Ya, kira-kira apa doanya ketika menjenguk orang yang sakit? Ya, di antara doanya adalah Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, berilah kesembuhan keluarga kami yang sakit dan seluruh umat Islam lainnya yang sakit saat ini. Ya, inilah indahnya menjadi orang Islam ya, saling mendoakan dalam kebaikan. Bukan malah sebaliknya saling mendoakan dalam keburukan. Nah, ingat anak-anakku semuanya, siapa yang mendoakan orang dalam kebaikan, maka pada saat yang sama ada malaikat yang mendoakannya. Ya Allah, sebelum yang didoakan itu mendapatkan kebaikan tersebut, yang pertama engkau beri kebaikan orang yang berdoa tersebut. Nah, demikian pula sebaliknya. Ini dari hadis ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada orang yang mendoakan orang lain dalam keburukan, maka pada saat yang sama ada juga malaikat yang mendoakannya. Ya Allah, sebelum yang didoakan mendapatkan keburukan, yang berdoa terlebih dahulu mendapatkan keburukan tersebut. Nah, jadi tidak boleh mendoakan orang dalam keburukan ya. Ya, malah sebaliknya doakan dalam kebaikan. Ini ada kaitannya dengan mahfuzat. Belajar mahfuzat ya. Kata-kata hikmah. Ya, apa kata-kata hikmah yang berkaitan dengan ini? Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang
Siapa yang menggali lubang, waqa'a fiha, dia yang lebih dahulu masuk di lubang itu. Siapa yang mendoakan, siapa yang menggali lubang keburukan buat orang lain, maka dia yang terlebih dahulu masuk di lubang itu. Ya, pernah lihat penggali kubur? Ya, kalau penggali kubur itu untuk siapa kuburan digali? Untuk dia atau untuk orang yang mati? Orang yang mati toh? Ya, siapa yang lebih dulu masuk di situ? Ya, dia dulu yang lebih duluan masuk di situ. Ya, makanya jangan ada iri hati di antara kita. Biasanya orang yang iri hati yang melakukan perbuatan seperti ini. Ya, ingin mencelakakan orang lain. Ya, biasa nonton sinetron? Ya. Biasa dilihat di sinetron ya, supaya orang jatuh, dia makan pisang terlebih dahulu. Ya, pisangnya itu ditaruh di tempat yang biasa dia lewati. Ya, supaya orang yang lewat di situ terjatuh dan tergelincir. Dan ternyata ujung-ujungnya dia yang jatuh. Ya, itulah akibatnya bagi orang-orang yang menginginkan kehancuran buat orang lain, tetapi ia yang terlebih dahulu mendapatkan getahnya dan akibatnya. Dari hadis ini kita dapati amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjenguk orang yang sakit. Ketika Nabi menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Sa'ad Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saat ini aku sakit keras." Ya, seolah-olah Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, "Ya Rasulullah, sekarang ini aku sakit keras. Aku khawatir saat ini adalah penyakitku yang terakhir. Ya, aku khawatir dengan penyakitku ini aku menjadi isdet karenanya. Yang saya pikirkan," kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "aku memiliki harta benda. Sementara anakku cuma satu orang, anak sematawayang. Ya, aku memiliki putri sematawayang. Oleh karenanya, saya ingin bertanya, wahai Rasulullah, apakah harta benda yang aku miliki itu aku sedekahkan 2/3 dari seluruh harta bendaku?" Jadi misalnya, ini contoh ya, kalau misalnya kita bilang 2/3 dari 100 juta, berapa itu? Kalau misalnya katakanlah contoh, Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki harta 100 juta misalnya, ya, atau 100 juta rial, ya, lebih berlipat lagi. Kalau 2/3 berapa juta itu? Ya, ya, hampir 70 ya. Ya. Nabi mengatakan jangan. Banyak sekali itu 2/3. Bertanya lagi, bagaimana kalau 1/2 aku sedekahkan? Ya, jadi kalau 1/2 dari 100 juta, 50 juta rial misalnya. Nabi mengatakan janganlah. Fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau aku sedekahkan 1/3? Jadi kalau 100 juta, 1/3 dari 100 juta berapa itu? Ya, 30 lebih.
Kemudian Nabi mengatakan, as-sulusu was-sulusu katsirun. Sepertiga itu sudah terlalu banyak. Jadi ini ada aturan-aturan ya. Ketika menginfakkan harta kita di jalan Allah, ini ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mau bersedekah misalnya, jangan seluruhnya harta benda kita. Ya, karena kenapa? Masih ada anak kita yang butuh pembiayaan, butuh sekolah, butuh makanan, butuh pakaian. Nabi mengatakan, memberi isyarat sepertiga itu sudah terlalu banyak. Kalau mau membelanjakan hartamu sepertiga itulah. Ya, katakanlah tadi kurang lebih 30 juta rial itu. Kemudian Nabi menambahkan, innaka intazara warasataka agniya'a khairum min antazarahum alatan yatakaffafunan nasa. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairun. Apa artinya khairun? Lebih baik. Ya. Jadi ini harus ada penguasaan mufradat ya. Ya, alangkah indahnya itu di samping hafal Quran juga memahami makna-makna bacaan. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran dan faham artinya, pada saat kita baca, kita lebih mudah faham dan lebih khusyuk ketika membacanya. Karena khusyuknya kita biasa tidak terasa meleleh air mata, meneteskan air mata. Contoh, apa ayat yang berhubungan dengan kubur? Di surah ke-30 ini, di juz ke-30 maksud saya. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, ini juz 30. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa artinya itu? Apa artinya alhaakumut takatsur? Ya, kalau tidak paham artinya pasti senyum-senyum Pak Belu Esa. Tahu? Alhaakumut takatsur, kamu telah dilalaikan dengan at-takatsur, memperbanyak harta benda. Sibuk dengan urusan dunia, sampai-sampai ibadah dilalaikan. Sampai-sampai sholat 5 waktu dianggap enteng. Nanti besok ada mau sholat zuhur besok. Ya, minggu depan ada mau sholat Jumat minggu depan. Itu bagusnya kalau dipaham artinya. Makanya melalui kesempatan ini anak-anakku semuanya, tadi ada 2 WA yang masuk ke HP saya. Pertama WA dari Jepang. Butuh imam masjid. Minimalnya hafalannya 15 juz. Ya. Juz apel. Ya, 15 juz ya. Bukan juz buah-buahan. Al-juz'u minal Qur'an. Yang hafal 15 juz terbuka peluangnya untuk jadi imam di mana? Di Jepang. Apa tugasnya? Pertama jadi imam salat berjamaah. Yang kedua, bawakan pengajian seperti ini.
Ya. Yang ketiga, mengajar TPA. Ya, kalau mengajar TPA bisa ya, insyaallah. Tapi kalau mengajar kitab kayak begini, ya tunggu dulu. Ya, harus belajar terlebih dahulu. Makanya anak-anakku, inilah pentingnya belajar kitab seperti ini. Tidak menutup kemungkinan ya. Ini saya lihat raut mukanya ini, wajah-wajah yang penuh aura kesuksesan. Ya, kecuali yang Makalasi. Ya. Ya, ini wajah-wajah generasi masa depan. Ya. Yang kedua, ada undangan ke UEA, negara Uni Emirat Arab. Ya, tadi ini berapa gajinya per bulan? 20 juta rupiah untuk ukuran Indonesia. Ditanggung makan, dikasih fasilitas, pesawat PP. Ya, cuma nyawanya tidak ditanggung. Ya, ini dikasih keutamaan yang hafal Quran ya. Ya. Apalagi kalau bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, lebih hebat lagi. Nah, makanya anak-anakku masih panjang perjalanannya ya, masih panjang perjalanan. Insyaallah bermimpi Ki. Bermimpi jadi orang hebat. Bermimpi memberi manfaat buat orang lain. Kalau bisa Ki bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa ceramah di negara-negara Arab. Bisa ceramah di negara-negara yang pakai bahasa Inggris, di dunia lain. Kalau cuma bahasa Indonesia, insyaallah ceramahnya cuma di Lapade. Ya, Lapade dan daerah-daerah lainnya. Jadi ini ya, jangan patah semangat belajar, selesaikan dulu hafalannya. Ya, insyaallah bahasa Arab Inggrisnya akan menyusul. Kalau diselesaikan hafalan Qur'annya lebih, sudah banyak yang membuktikan, selesaikan dulu hafalan, yang lainnya akan menyusul kemudian dan mudah dipahami. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan lebih baik, khairun, dibandingkan dengan meninggalkan keluargamu dalam keadaan kekurangan. Kalau kekurangan, jangan sampai yatakaffafunan nasa, menjadi beban buat orang lain. Ya. Jadi kata khairun lebih baik. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya? As-salatu khairum minan naum artinya tidur itu lebih baik daripada salat. Cocok mi? Oh, tak balik ya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ada pelajaran berharga. Coba diingat baik-baik ya. Tapi anak-anakku, jam berapa kita tidur kalau malam? Jam berapa? Jam 11. Ya, begadang. Ya, ini ada sharing ini. Kalau kita perhatikan tidurnya Nabi pada umumnya lebih cepat tidur. Kalau mau bangun lebih cepat, dalam keadaan segar bugar, maka tidurlah lebih awal. Ya, kalau misalnya hafalan sudah di store, sudah makan malam juga,
istirahat maki. Ya, jangan cerita dengan teman-temannya dulu. Cepat tidur, insya Allah cepat bangun. Kalau cepat bangun, itu cepat mendaras hafalannya. Ya, murojaah hafalan di subuh hari itu, di tengah malam atau di subuh hari itu lebih cepat. Lebih cepat dihafal, lebih cepat tinggal, lebih lama tinggalnya. Ya. Boleh jadi sama-sama kita tidur katakanlah 4 atau 5 jam. Tapi beda kualitasnya. Ya, katakanlah misalnya ada yang tidur jam 9. Ya, kemudian ada juga yang tidur jam 11 malam. Mana yang lebih segar perasaannya nanti ketika bangun, walaupun tidurnya sama-sama 5 jam. Kira-kira siapa yang lebih segar perasaannya? Ya, yang lebih cepat tidur. Coba diperhatiin nanti. Ya, insyaallah minggu depan kita diskusi apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Ya. Boleh jadi sama-sama bangun, tapi yang satunya selalu menguap, mengalih-alih. Ya. Apa bahasa Bugisnya menguap? Ya, cocok tadi ya. Yang satunya yang cepat tidur tidak mengalih-alih. Ya, tidak menguap. Karena kenapa? Tidurnya berkualitas. Kenapa orang menguap? Hah? Karena dia kekurangan oksigen di otaknya. Kenapa dia kurang oksigen? Karena begadang, jangan begadang. Begadang tiada artinya. Qala Roma Irama. Ya, seperti itu ya. Kata Nabi berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, khairun, itu lebih baik engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan serba kekurangan. Ya takaffafunan nasa, ia akan menjadi beban buat orang lain. Wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Pesan Nabi berikutnya kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, engkau membelanjakan hartamu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apanya yang dijaga? Yang dijaga adalah niatnya. Ya, niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya orang yang membelanjakan hartanya itu ada keutamaan yang Allah berikan, Allah akan gantikan. Tetapi yang lebih utama adalah ajrun azimun. Ya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai engkau membelanjakan harta untuk keluargamu, istri dan anak-anakmu. Ya. Seorang suami misalnya mencari nafkah, nafkahnya itu untuk keluarganya, kasih makan anak istrinya, kasih makan bini anak-anaknya, itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
walaupun ia adalah keluarga kita. Dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa apapun yang kita belanjakan di jalan Allah, disebut nama atau tanpa disebut nama, dikasih jempol atau dapat jari kelingking, dapat pujian atau hinaan, kalau niatnya lillahi ta'ala, insyaallah pujian tidak akan membuatnya ia bangga, hinaan tidak membuatnya ia merasa terhina. Kenapa demikian? Karena ia berkeyakinan bahwa apa yang aku lakukan ini, aku hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang memuji, apakah orang menghina, aku tidak urus. Dia urusu ya, yang pentingnya aku lillahi ta'ala. Ya, dan ketika kita beramal dengan niat lillahi ta'ala, boleh jadi jumlahnya kecil, tetapi karena niatnya lillahi ta'ala, Allah menjadikan yang kecil itu menjadi besar. Allah jadikan yang sedikit itu menjadi banyak. Allah jadikan yang ringan itu menjadi berat. Aga sababna karena berkahnya lillahi ta'ala, karena berkahnya ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.